2:30 temen gue buka jendela, buka itu, buka apa namanya, tirai yang di tenda, pintunya itu jelas ketemu nenek-nenek. Aduh. Dia teriak, tolong, tenda tuh sampai goyang kan, tolong, bangun. Lo ada apa? Di depan ada orang tua, dia bahasa kayak gitu. Siapa itu? Ada nenek di depan. Gua sama teman gua ngecek tenda, wah kok di jurang. Waduh. Di jurang tuh gini, kayak gua tenda di sini, tata di tempat landai, jalan dikit ke sini ada air, tiba-tiba ke atas tempat yang tebing itu. Gua yang turun tebing, ya kita di atas. Berarti lu dipindahin. Di sini jarang loh dek yang nanjak sampai turun di jalur ini, kata si orang tua ini. Hampir semua nggak ada yang selamat katanya. Waduh. Ada kok bisa selamat. Di situ kita foto-foto tuh, unik kan, batu unik. Nah, teman gua itu usil. Teman gua, wah gua kencingin aja lah kali ya, gua kencing di sini, seru nih kali ini katanya. Di situ kita foto-foto tuh, unik kan, batu unik. Nah, teman gua itu usil. Teman gua, wah gua kencingin aja lah kali ya, gua kencing di sini, seru nih kali ini katanya. Jarang-jarang batu begini gua kencingin. Nah, kira dia kencingin tuh. Dia kencing di situ, dia nulis nama kita semua di batu itu pakai kayak batu yang putih gitu. Kita nulis tanda kita udah sini, kita udah pernah kesini nih katanya. Aman kok kita, ini seru nih, yang udah kita jarang lihat deh gitu. Batu bentuk gitu, kita dikencingin segala macem. Oke lah, batunya unik, emang unik. Kita tulis nama-nama segala macem. Kira kita turun lagi dari situ. Pas dari turun, kita ke warung yang sama. Nah, di situ tiba-tiba tuh ada yang janggal. Nah, kita ke warung, ibunya bilang, ada habis ngapain di atas? Gitu. Oh kan kaget ya, gue sama temen gue kaget. Wah kenapa nih? Enggak bu, saya habis foto-foto aja di atas. Yang batu itu yang kayak gambaran itu kan bu, ada yang ngapain sih di atas? Ya masih kekeh tuh nanya gitu. Masih kekeh bilang gitu. Kita nggak ngapa-ngapain bu, gitu. Kita cuma nulis aja, terus kita foto-foto, udah. Ada jangan lama-lama ya di sini, ibu mau tutup. Padahal itu jam asar. Dan warungnya ada beberapa warung, ada 3 warung. Dia tiba-tiba bilang begitu. Ya udah bu, kalau misalnya ibu mau tutup kita pindah aja deh. Khawatir nanti kita mau mandi ibu mau tutup barang-barang kita juga. Oh ya udah nggak apa-apa kata ibunya. Tapi saya mau tutup ya. Gitu. Jadi jangan lama-lama di sini. Dia udah ngodein begitu. Kira gua bertiga firasa udah nggak enak. Pindah warung. Akhirnya kita mandi tuh. Biasa mandi beres bersih-bersih. Kita cabut jam 5:30 mau maghrib. Nah cabut itu kita ngelewatin sawah dulu, jalan kaki sebelum parkiran, jalan kaki. Kita ngobrol asik, seru ya gini-gini, ketawa-ketawain yang di atas itu batu itu kita ukir namanya, wah gini, kita bercanda-bercanda yang aneh lah. Akhirnya pas di tengah-tengah jalan kita nemu kakek-kakek dia bajunya putih abu-abu kotor, pakai celana abu-abu juga, segini celana. Kayak kakek-kakek gitu lah ya. Dia jalannya agak bungkuk, kakinya agak pincang gitu. Nah, dia ngeliatin kita aja gini. Kita ngeliatin juga. Kita sapa, Pak, punten Pak, kita gitu biasa. Dia nggak nyaut. Diam aja nih. Dia diam aja ngeliatin sampai kita jalan lurus, dia masih ngeliatin. Ada, yaudah biarin aja. Paling kakek-kakek yang di situ kali bapak-bapak yang itu nyari kayu segala macam. Gas segala macam. Udah tuh nyampe parkiran. Terus kita pulang. Nggak lama lagi kita ngobrol, kita masih penasaran nih sama baju yang putih nih. Itu gua sama teman-teman gua ya. Seminggu kemudian kita gas lagi, berangkat lagi. Tapi jalurnya bukan yang di Curug, karena yang di Curug lagi longsor. Jadi nggak boleh, kita jalur yang bawah yang lebih cepat. Jalur hutan lah. Kira kita jalur hutan ke rumah Abah lagi. Kita jalan itu pagi dari sekolah kita
titik kumpul tuh pasti di sekolahan. Dari sekolahan kita berangkat pagi sampai sana, siang makan-makan segala macem, sampai zuhur kita masih ngobrol asik sampai malam. Sampai malam mutusin ngecamp di situ dulu. Kita udah kayak asik ngobrol, udah kita lanjut besok aja deh, capek badannya, gak mungkin nanjak malam itu. Kira udah nanjak, ngecamp, tidur, besok pagi berangkat jam 9. Kita habis sarapan pagi-pagi, ngopi lagi, naik jam 9, straight naik ke atas, kita ketemu ini pohon yang bentuknya begini lagi. Nah, pohon bentuknya begitu lagi, kita istirahat, kita ngopi aja di sini, foto-foto, unik nih fotonya. Kita bertiga masak, kasih kameranya ditaruh di sendiri gitu ya, pakai timer, kita foto, ada pohonnya, foto-foto, masak-masak, asik-asik segala macam. Itu siang, zuhuran, jam 12, jam setengah 1 lah. Kira ada kakek-kakek jalan, kakek-kakek bawa kayu. Yang tadi bukan? Gua nggak ngeh yang itu yang tadi atau yang bukan, yang kemarin maksudnya, yang pendakian kemarin. Gua nggak tahu. Dia nyapa, Dek gitu. Dek mau kemana Dek? Oh, mau muncak Pak gitu. Kira dia, gue sambil ngerokok boleh ya? Iya nggak apa-apa. Nah, kira dia nyapa kita, Dek mau kemana? Mau ke puncak Pak gitu. Kira dia ngobrol di situ ikut. Boleh rokok dulu ya. Kira dia nanya mau ikut ngobrol. Ada mau ke puncak mana? Ini ke puncak tempat ini Pak gitu. Udah ngobrol-ngobrol asik-asik, dia nawarin rokok. Rokoknya itu lintingan. Rokoknya lintingan. Jadi dilinting pakai tembakau gitu, dia linting. Dek, saya punya rokok nih gitu. Ada makanan tuh kayak ubi atau singkong ya, singkong rebus gitu. Saya punya makanan. Dia nawarin, kita makan. Pak nggak apa-apa Pak dimakan, buat bekal Bapak ini gitu kan, kata teman gua. Nggak apa-apa makan aja, Bapak ada kok, aman. Nah, kita nawarin kopi, nawarin mie, Pak makan Pak, dia nolak. Enggak Dek, Bapak udah makan. Udah ngobrol asik segala macam, dia nanya dari mana, terus ini mau kemana, sama siapa aja, naik apa aja. Akhirnya ya udah kita biasa aja kali Bapak-bapak. Akhirnya Bapak itu pamit duluan. Dek saya duluan ya gitu. Oke Pak, hati-hati. Gitu kan kita, oke Pak hati-hati. Dia masih bawa kayu tuh. Jadi kayu 2 ada di sini panggul gitu, bawa kayu. Gas, dia berangkat, kita masih nongkrong. Kira nggak lama kita beres-beres, kita nanjak lagi, jalan lagi. Nah pas jalan lagi kita nyampe kawah jam 2:30-an. 2:30 ketemu kakek-kakek itu lagi. Jadi dia udah duluan nggak tahu gua berangkat kayak gimana. Pas kita udah di kawah, dia lewat pas kita sapa, Pak udah di sini gitu. Iya Dek, Bapak ke atas ya, dia bilang gitu. Bapak ke atas ya. Sedangkan udah di kawah itu kan batu-batu, ke atas itu susah. Jarang yang ke atas. Dia bilang, saya ke atas ya Dek gitu. Oke Pak, hati-hati Pak. Kita bilang gitu ya, hati-hati Pak. Udah begitu ngecamp di situ sampai maghrib malam. Pas malam kita buka tenda, masak-masak, makan malam, beras segala macam, nugget, kopi. Kita ngobrol. Itu bapak-bapak kemana ya ke atas ya? Di jalur itu nggak ada yang ke atas loh gitu. Kata teman gue. Puncaknya jalur puncak itu ke kanan. Ke kanan tapi ke atas, bukan lurus ke sana. Gitu. Tapi dia ke sana bapak-bapak itu. Nah, firasat kita ya paling nyari kayu kali atau nyari apa yang buat masak di bawah. Tapi kok kuat segitu, udah jalan bungkuk, kaki pincang, bawa kayu. Kayak kita ngobrol, diobrolin. Karena temen gue, yaudahlah skip aja lah gitu. Gak usah ngobrolin itu. Oke, masak segala macem. Malam itu, firasat gue gak enak. Kayak ada yang ngejanggal. Tiba-tiba kayak ada yang ngeganggu aja nih sekeliling gue nih. Resah lah. Kalau resah kan gak mau diem. Gue gak mau gitu ya? Gelisah. Gue buka HP nyari sinyal, kayak ngehubungin teman gue di mana, minta tolong segala macam, minta jemput segala macam. Gue kepikiran sampai sana. Kira gue bilang ke teman gue, perasaan gue gak enak nih, gelisah kayak gini. Apa lu kenapa, masuk angin atau kayak gimana? Udah istirahat aja. Akhirnya dibalurin minyak kayu putih tuh,
biar nggak masuk angin. Kata temen gue masuk angin segala macem. Oke, gue tidur istirahat sampai pagi itu pas pagi itu dia mutusin pengen muncak lagi. Ayo muncak yuk. Firasatku udah nggak enak di situ. Dari semalam tidur nggak enak sampai pagi diajak ke puncak, gue nggak mau, gue nolak. Gue tunggu sini aja deh, alasan gue bosen. Puncak bosen udah berapa kali ke puncak. Gue sini aja mau nikmatin di kawah nih gitu, di tempat-tempat sini. Ya udahlah, kalau ini bareng-bareng dong gitu. Kalau puncak semua udah bareng, tinggal sini aja gitu. Kata teman gue nggak bisa, gue capek, gue alasan gitu. Fisik gue nggak kuat nih. Akhirnya teman gue mutusin, yaudah mereka muncak. Pas mereka muncak, gue tinggal di dekat-dekat situ, base kayak kawah itu. Situ perasaan gue tambah gak enak. Pagi-pagi jam 9 atau jam 10-an lah. Mereka puncak, gue gelisah tuh, gue tiba-tiba nyeduk mie lagi, nyeduk telur lagi di kawah. Terus ke atas lagi, ke bawah lagi, ke ini gue gak mau diem. Ke warung lagi, ke ngobrol, ke ini segala macam, gue nggak enak perasaan gue. Kira gue diem, mutusin buat cabut. Gue sendiri, teman gue ditinggal di atas. Oh, tinggal tuh? Gue tinggal dia lagi di atas. Bukannya gue cabut, gue pengen balik. Sampai gue HP itu nggak ada sinyal, gue pengen minta jemput gue dong di base camp, gitu. Antar gue balik. Tapi nggak ada sinyal, sampai resah gitulah gue ngehubungin teman-teman gue. Akhirnya gue cabut, itu posisi gue cabut lari. Gue bawa tenda, bawa tas mereka, terus gue bawa tas gue, bawa sepatu, gue tenteng semua. Gue lari dari kawah itu sampai ke bawah, lari. Akhirnya gue jatuh di tempat pohon yang gini. Percis. Gue jatuhnya tuh kayak keselandung, gitu. Tengkurap gitu ya. Akhirnya jatuh. Pas gue ngeliat, kakek ada lagi. Kakek yang tadi? Yang tadi. Di situ gue percaya, ini kakek mirip yang waktu di pemandian, yang ngeliatin kita. Sama gue pikirannya udah ke baju yang dicurug. Gue nggak mau nyapa di situ. Dia lewat, katanya gue nggak mau nyapa. Gue diem. Aduh, gue pirasat juga udah kena nih. Tapi gue nggak mau ngobrol, nggak mau ngelihat segala macam. Tapi gue buka kamera. Gue mau dokumentasi kali ya, gue mau video segala macam, gue nggak bisa. Gue getar tangan gue gini, gue sampai jalan tuh. Gini lagi jalannya gini ya. Akhirnya nggak dapet kamera itu. Ketemu kakek di situ di batu yang sama. Firasat gue udah nggak enak. Akhirnya gue turun lari lagi. Sepatu udah sobek, udah putus lah. Baju gue udah kotor segala macam. Oke, turun nyampe base camp. Nah, pasti sebelum base camp itu ada rumah gubuk gitu. Rumah aula atau villa lah. Villa. Jadi dulu tempat di situ perkemahan. Jadi tempat ini bukan gunung sih, kayak perkemahan aja. Kira gue tempat situ, kakek ada lagi di situ. Waduh. Gue duluan lari, dia di atas. Pas gue mau nyampe base camp, udah ada di situ. Ada lagi percis sama kakek yang di atas. Pas gue kan turun, set ngeliat. Waduh, udah nggak wajar. Gue udah ngomong kasar, anjing nih kakek ngikutin gue nih, bilang kayak gitu kan. Dalam hati, dia ngeberesin kayu. Logikanya gue lari loh, dia jalan. Terus gue duluan, kok dia kenapa udah beresin kayu gitu. Udah pikiran gue nggak enak, udah nggak kemana, bos, udah kayak stres lah gue. Gue cabut, gue nggak nyapa, tapi gue ngeliatin. Pas jalan, gue ngeliatin lirik-lirik gitu. Dia masih beresin kayu, dia jongkok gitu beresin kayu, tapi gini, liatin gue. Waduh, gue langsung cabut. Gue lari, nyampe abah, bah. Assalamualaikum bah, yang di base camp. Bah, assalamualaikum bah. Udah lama tuh, agak lama, dia lagi di belakang ternyata. Akhirnya dia buka pintu, dia pandangan ke gua beda. Dia kayak dia melototin gua, tapi bukan ke gua arahnya. Gua bilang, bah,
Kenapa bah? Gue bilang gitu. Assalamualaikum bah, kenapa? Dia gini, tunggu sebentar, saya masuk ke dalam dulu. Dia tutup lagi. Oh, ditinggal? Ditinggal bah. Ditinggal. Gue tinggal di luar. Gue firasat gue, mindset gue ya udah beres-beres aja dulu lah. Ada warga di situ. Warga di situ ngelihat gue kayak heran. Gue lagi beres-beres. Gue kan nyapa ya, Bu. Dia kayak gini. Dia langsung ngindar. Waduh. Lihat, lo lagi beres-beres nih ya. Dia jalan, gue ngeliatin, langsung dia gini, lari. Buang muka gitu? Ya, buang muka. Bu, loh kenapa? Udah firasat gue udah fix kena. Begitu. Gue dalam hati udah kena nih, udah kena. Kalau gue gelisah tetap beres-beres tenda, beres-beres tas-tas mereka yang di atas temen gue rapihin. Nggak lama gue ngobrol sama abah itu. Gue ditanya, setengah jaman ya, 20 sampai setengah jaman. Gue ditanya, di atas ada apa? Kenapa gitu? Kata si, wah merinding gue. Ini karena cerita gue paling parah sih, paling berkesan dalam hidup gue. Oke. Gue ditanya, di atas kamu ngapain? Di atas ketemu siapa? Dia pertanyaannya begitu. Enggak kok bah, gak ngapa-ngapain. Di atas ngapain? Kata abah maksa begitu. Gue kan gak mau jujur, takut ketahuan gitu. Enggak kok bah, enggak. Saya pengen pulang bah. Gitu. Gue bilang gitu ke abah. Bah tolong bah, saya pengen pulang bah. Karena perasaan gue udah gak enak pengen pulang. Di atas kamu ngapain? Jawab pertanyaan abah. Enggak kok bah, gini-gini. Kira gue jujur, tadi di atas ketemu kakek bah, bapak-bapak gini-gini. Kamu ngapain di atas? Enggak ngapa-ngapain bah. Kira gue paksa, gue gak mau jujur. Gue paksa pengen pulang bah, tolong bah, izinin saya pulang. Kayak gitu. Ya udah kalau kamu pulang silahkan pulang. Tapi hati-hati. Dia bilang gitu. Hati-hati di jalan, hati-hati di rumah. Bahasanya bukan hati-hati semoga sampai selamat ya, jadi hati-hati di rumah, hati-hati di jalan, hati-hati kata hati-hatinya itu dalam tanda kutip tuh. Gua nggak paham hati-hati apa nih kok di rumah, tapi firasat gua udah nggak enak, emang yakin banget yang penting gua pulang dulu deh gitu, pikiran gua yang penting gua pulang dulu. Akhirnya gua packing berangkat, gua nitip barang mereka yang di atas temen gua cabut bawa motor ngebut nyampe rumah itu malam. Gue langsung istirahat. Setelah jatuh di atas itu yang di pohon yang gini, yang ketemu kakek itu, kaki gue sakit sebelah kiri. Tapi sakitnya nggak normal. Kenapa tuh? Kalau biasa turun lari dari gunung itu kan paling keramnya di betis ya, di daerah betis ini. Nah gue enggak, jadi kayak pincang gitu. Pincang, sakitnya perih banget. Malam gue nggak cerita ke orang tua gue, orang rumah kayaknya. Ya udah gue istirahat aja deh, terus balurin pakai minyak gitu kaki gue biar enakan. Nah gue tidur semalaman di rumah. 2 hari kemudian pas gue sholat maghrib kaki gue masih sakit. Akhirnya gue bilang ke bapak gue, Pak minta tolong urutin dong, panggil tukang urut ke rumah, ini kaki ini sakit. Terus bapak gue manggil tukang urut tuh. Terus datang tukang urut. Karena tukang urut bilang gini, habis dari mana? Gitu. Oh. Ini ada yang nempel. Waduh, gua ada yang nempel. Bener gue. Gue bilang enggak habis dari mana-mana. Gue udah tahu, gue udah kerasa banget. Tapi gue nggak mau kasih tahu ke tukang urut, ke orang tua gue. Kaki gue udah sakit, dia bilang ada yang nempel. Tapi ngomongnya berdua, gue sama dia. Orang tua nggak tahu karena gue diurut di kamar gue. Diurut, dibalurin, dibaca-bacain, gue nggak ngerti itu. Kira gue suruh istirahat, jangan keluar rumah ya, gitu. Pesan tukang urut, jangan keluar rumah dulu sampai sembuh, gitu. Kira sehari, 2 hari kaki gue udah sehat. Nah sebelum temen-temen gue yang di atas marah-marah tuh ngechat gue, lu di mana segala macam. Akhirnya gue cerita di WA itu, gue ketempel gitu. Udah lo diem aja. Oke, teman gue udah paham kalau ada yang hal-hal begitu. Kira jangan ketemu, jangan ini, tunggu gue sembuh dulu. Kira sehari 2 hari kaki gue udah mendingan, tapi masih pincang.
dan pincangnya itu percis kayak kakek-kakek. Gue jalannya bungkuk, jalannya gitu, percis banget. Itu percisnya sama. Dan itu pikiran gue udah kesana, udah kacau. Gue di rumah aja nggak tenang. Kira tidur di hari setelah diurut 2 hari, malam itu gue sholat maghrib di kamar. Nah, di kamar gue nyelendeh di sholat aja gue duduk karena lekuknya sakit, kaki kiri. Gue duduk sholat, selesai sholat, salam, lemari di depan gue itu Anjir, ekstrim banget ya. lemari kayu lagi berisik. Ngebuka, ngebanting, gue buka pintu agak susah tuh. Pak, tolong, di rumah sepi. Padahal itu sholat maghrib, bapak gue udah sholat, ibu gue udah sholat, adik-adik gue udah sholat. Otomatis kan ngumpul di ruang tamu kan, dan gue tahu ada mereka di situ. Pas gue buka, pak, sepi tuh sekilas. Hening. Akhirnya gue tanya, akhirnya gue setelah hening, gue masuk kamar lagi. Gue takut tuh, tutup pintu, gue duduk lagi, gue stres. Aduh, gue gimana tutup? Pokoknya pakai sarung gue giniin, diem, buka pintu. Bapak gue kaget kan gue. Kenapa Di? Kenapa? Bapak gue bilang gitu. Kenapa? Gue keluar, gue ceritain. Itu di kamar ada yang jahil, gue bilang gitu. Itu pintu lemari itu buka tutup. Nggak ada apa-apa, kata gue. Itu firasat kamu aja. Jelas Pak, gue bilang gitu. Itu jelas ada yang buka tutup pintunya. Gue bahasanya lembut gitu ke bapak. Gue ngeyakinin aja. Nggak ada apa-apa, udah. Makanya kalau maghrib jangan di luar gitu kan. Gue sering kan kalau berangkat tuh mau maghrib keluar. Bapak gue nasihatin gitu, kalau maghrib jangan di luar, udah di rumah. Udah masuk lagi. Karena gue masuk lagi, gue masih pikirin, gue ngeliatin lemari aja nih. Gue firasat gue udah ke bawah, yang ke gunung, yang di batu, yang ketemu kakek itu, yang di pohon. Udah nggak karuan lah pikiran gue. Setelah itu akhirnya sehari besoknya gue mikir, gue mau sholat malam deh, sholat tahajud gitu. Siapa tahu hilang nih rasa takut gue. Akhirnya gue bangun malam jam 1 jam 2an, gue ke kamar mandi, wudu, terus gue mandi dulu, wudu segala macam. Nah, kamar mandi gue ada 2 di sebelahan, tapi di atasnya bolong, jadi air keran tuh kedengeran, orang mandi kedengeran. Di situ ada yang mandi, tapi mandinya mandi tumpah gitu tuh, ember ditumpahin, brus gitu. Nggak wajar lah ya. Nggak wajar. Gue masih mindsetnya normal aja. Kali orang tua gue lagi ke WC atau adik gue mandi biasa. Pas gue buka pintu WC, gue keluar, bapak gue lagi tidur, ibu gue lagi tidur, pintu kamar mandi ketutup. Lengkap semua. Wah, udah merinding malam-malam jam 1 mau setengah 2. Gue bangunin bapak gue, Pak, tadi kamar mandi nggak? Enggak, bapak lagi tidur kok. Nah, adik gue bangunin. Dek, tadi kamar mandi nggak? Enggak, udah mau lagi tidur nih, gitu kan. Gue ibu gue bangunin kamar mandi. Gue tanyain satu-satu ada kamar mandi apa enggak? Nggak ada. Di situ nggak ada. Akhirnya posisi gue udah tenang. Akhirnya gue sholat tuh. Nah, musola, jadi ada pintu kelihatan ruang tamu. Ya, ada pintu kecil kelihatan ruang tamu. Gue sholat di situ, bapak gue lagi tidur di sofa di ruang tamu. Gue sholat 4 rakaat, 2 rakaat. Nah, yang keempat rakaat, yang 2 rakaat terakhir, setelah sujud, gue bangun, lihat bapak gue di atas ada kain warna putih. Gue lepas lagi abis sujud, lihat gitu. Gue langsung berinding pas sholat, gue gemeteran. Kayak di belakang ini ada apa? Gue ngeliat kayak pocong, kayak ini, imajinasi gue udah hancur lah pokoknya. Di atas bapak gue ada kain tiduran panjang. Kayak kain kafan gitu. Kayak kain kafan, bentuknya kayak pocong. Anjir, serem banget. Gue ngeliat sekilas, diam. Pas gue ngeliat salam, ada. Gue langsung bangun, Pak, itu Pak, dia ngeliat ini di atas ada kain kafan, ada ini segala macam. Apaan sih kamu nih malam-malam gangguin aja gitu. Bapak gue bilang kayak gitu. Kira
bapak gue nggak percaya, ibu gue nggak percaya, gue bangunin semuanya. Adi ngelihat nih bener di sini ada kain kok, ada ini segala macam. Gue habis sholat tuh. Tadi pintu kamar juga semalam ini gue segala macam, tapi nggak ada yang percaya. Udah gue jelasin tapi nggak ada yang percaya. Besoknya siang tuh, gue tidur bangun siang. Ibu gue, kamar ibu gue sebelah-sebelahan. Pintu lemari atas, brok sama tuh. Itu kedengaran kan ini sampai ruangan ya. Akhirnya mereka percaya, warga percaya. Itu suara apa gitu. Udah tuh suara pintu lemari sampai hancur itu ada. Jadi ada belahan kan, ada jepitan itu ya besi. Dia itu sampai benar-benar patah lah. Kan bilang dari kemarin Adi lihat ini, kejar ini. Akhirnya bapak gue percaya. Dia manggil orang pinter buat ngebaca kali di ruangan ini ada apa sih, di rumah gue ada apa gitu. Kira malam dan sorenya gue sholat asar, ibu sama bapak gue lagi pergi, adik gue di kamar. Gue sholat asar di musola yang sama. Di dapur itu ada suara ngegerus masak. Ya. Talenan yang batu gitu ngegerus. Lagi sholat juga tuh. Padahal nggak ada siapa-siapa di rumah. Nggak ada siapa-siapa. Adek gue di kamar, gue lagi sholat. Kedengeran gue sholat gue udah nggak khusyuk. Gue langsung ke ini. Abis salam gue langsung ke dapur. Nggak ada apa-apa. Nggak ada yang masak, nggak ada apa. Talenan tuh nggak ada. Talenan nggak ada, rapi semuanya. Tapi jelas banget batu kalau digerus kan bunyi krek gitu. Gue tenangin, udah lah fokus. Gue tenangin, gue keluar. Punya nenangin diri deh, stres itu. Kira malam ada orang pintar datang ke rumah. Kayak ngecek kamar gue segala macam, didoain, dijampe. Selesai itu dua kamar gue sama kamar ibu gue sebelah-sebelahan. Kira Ustadz ini dia bilang di atas lemari ada kakek-kakek. Itu. Gue yang tahu ya kakek-kakek. Aduh kakek-kakek. Langsung kepikiran kayak gue kepikiran di atas. Tapi di situ posisi gue nggak mau jujur, nggak mau ngasih tahu ke orang tua gue, nggak mau kasih tahu ke Ustadz. Dan Ustadznya cuma bilang, yaudah nanti saya pindahin deh, saya ilangin. Ada dua, jadi kakek-kakeknya pindah ke lemari gue, lemari ibu nyokap gue, ibu gue pindah-pindah, sering gangguin. Nah, Ustadz gue bilang dia baik kok orangnya gitu. Kakek-kakek ini baik orangnya. Tapi ngegangguin. Nah, iya, gue bilang ngeganggu. Nah, gue tahu, gue kejadiannya di gunung nih, di alam, di hutan. Gue kejadiannya, gue nggak ngasih tahu ke ibu gue, ke bapak gue mau ngasih tahu, udah diem. Kira udah dia bilang udah aman, kamarnya udah, ini rumahnya udah aman, udah nggak ada lagi. Ternyata besoknya masih keganggu lagi. Itu lemari masih brok sampai patah lemari gue. Agak patah, gue capek kan, gue tidur nggak enak, pikiran gue nggak tenang, istirahat gue nggak nyenyak lah, tidur kepikiran kemana-mana, sholat aja gue digangguin. Karena bapak gue manggil orang pintar lagi, cari orang pintar pak, tolong, gue bilang gitu, tolong, nggak enak, nggak tenang rumah begini, gue bilang gitu. Akhirnya dapet tuh kiai, bapak-bapak yang udah tua, dia bilang dia masuk ke kamar gue, dia terawang segala macem. Gue dipanggil ke dalam, kamu sini gitu, dek sini dek. Gue ditanya, abis dari gunung mana? Langsung spesifik ke gunung. Spesifik. Gue, enggak kok kiai, enggak saya enggak dari mana-mana, saya baru pulang dari main aja. Jujur sama saya, abis dari mana? Gitu. Mungkin jinnya ini bukan jin main-main. Ya, gue nggak tahu jinnya, nggak tahu. Gue nggak tahu. Firasat gue ya, jadi kakek-kakek itu dari hutan ngikutin gue sampai rumah. Walaupun yang ustadz gue sebelumnya bilang baik, tapi kan gue nggak tenang. Lemari gue dihancurin, nggak macem. Kayak bilang, jujur sama saya habis dari mana? Gitu. Gue nggak mau jujur. Enggak kok pak, enggak. Gitu. Nah akhirnya bapak gue nanya, kiainya nanya ke bapak gue, dari mana anaknya? Dia habis keluar tuh, nggak tahu kemana main. Karena gue jujur di situ. Tapi gue jujurnya nggak, orang tua gue nggak tahu, jangan sampai tahu lah. Gue jujur ke kiainya. Ya kiai, kemarin 5 hari kemarin saya habis dari gunung. Bukan gunung sih, dari hutan. Terus saya dari
tempat-tempat batu gitu. Terus saya dari ini segala macam. Kira itu di mana? Di daerah situ. Gua gak bisa sebutin. Oke. Wah ini, ya udah mau saya anter nggak orangnya? Kayak bilang gitu. Mau saya bawa pulang nggak orangnya? Oh, dibalikin lagi? Dibalikin lagi. Gua kan orang siapa? Ya ini yang nempel ke kamu, dia ngikutin kamu katanya. Waduh. Gitu. Pada saat gue udah gak enak, aduh gimana ini gue, pokoknya gue pusing lah. Kira ya udah kayak tolong, saya minta tolong biar saya tenang. Saya 5 hari ini nggak tenang. Kira kayak itu yaudah besok nanti saya antar kamu ke tempat, kasih tahu tempatnya di mana. Kira besoknya gue sama Kiai itu diantar ke tempatnya itu, tempat yang di hutan itu, yang gue digangguin. Pas digangguin dan Abah itu, gue ke rumah Abah dulu. Abah, assalamualaikum Bah, ini oke ngobrol-ngobrol. Kenapa nggak jujur sama saya? Kata Abah, saya udah tahu sebenarnya, tapi kamu nggak jujur. Sedangkan gue berkali-kali ke gunung itu dan ngelakuin, mungkin ya yang gue salah itu emang gue ngelanggar lah. Ada yang dilarang tapi gue ngelanggar di atas, di hutan itu. Apa yang lo langgar? Yang gue langgar waktu itu sih gue kencing di pohon yang itu. Gue foto kencing, gue kan ya gitu, gue kalau ada hal-hal aneh kapan lagi nih gue kencingin nih gitu. Kapan lagi gue kencingin nih, atau kadang gue berak biasanya. Kalau ada hal gue berak, gue nikmatin spot-spot itu tapi yang tempat aneh gitu. Gue berak, gue nikmatin sambil nyebat segala macam, gue yang aneh-aneh deh. Kira gue salahnya di situ. Ada hal-hal yang gue langgar. Si Abah nanya, sebenarnya Abah udah tahu, Abah yang di penduduk situ ya. Saya tahu kamu itu diikutin gitu di belakang, dan orang yang sebelumnya pas turun itu, yang kejadian itu kan gue beli rokok tuh. Gue beli rokok ke warung, Bu beli rokok Bu, gue bilang gitu. Terus beli rokok apa? Surya, gue bilang Surya 16. Dia bilang, dia ngeliat gue, tatapannya beda. Itu pas kejadian awal tuh, sebelum ya pas gue balik. Udah Pak, ambil aja rokoknya. Gitu. Nggak mau dibayar? Nggak mau dibayar. Dan bahasanya bapak. Bapak-bapak kan berarti gue, kok bapak-bapak? Biasanya orang penduduk kan Mas atau A, orang Sunda kan A. Udah ambil aja A, biasa aja kan. Ini bilang, udah Pak, ambil aja buat bapak rokoknya. Berarti yang dia lihat mungkin bukan lu kan? Nggak tahu gue. Nggak tahu dia ngeliat gue, nggak tahu ngeliat bapak-bapak, gue nggak tahu. Dan gini, kalau gue ngasih ke bapak-bapak kan sama, nih Pak buat bapak aja, sama nadanya begitu. Padahal gue masih muda kan ya, paling udah Mas ambil aja udah ambil aja buat ngerokok gitu. Dia nadanya gitu, udah ambil aja Pak rokoknya buat bapak, nggak usah bayar. Gue tambah heran waktu itu, karena ngobrol tuh gue Kiai terus sama Abah, karena ada hal-hal yang gue larang dan sering. Oh ya, lu sempat berapa kali soalnya? Gue sempat berapa kali, terus gue nggak kapok-kapok waktu itu. Gue ngelanggar lagi. Karena gue waktu itu suruh minta maaf. Gue minta maaf, gue ke atas. Gue itu semalaman, gue nge-camp Solo Bivak, waktu itu Solo Bivak. Solo Bivak itu apa? Mungkin ada yang belum tahu nih. Itu kan gue berangkat siang, sore ngobrol-ngobrol, akhirnya gue suruh minta maaf ke tempat yang gue langgar. Gitu. Kayak ngelakuin ritual gitu. Nggak tahu sih, menurut mereka kamu minta maaf ke tempat itu. Kayak gini aja sih, gue buang sampah di rumah orang, gue harus datang ke rumahnya dong untuk minta maaf, atau ngebersihin sampahnya gue minta maaf, sama kayak gitu. Jadi gue datang ke tempatnya itu, ke kayu itu gue minta maaf, gue bersihin, gue pakai air ini, gue bersihin, pokoknya gue bersihin tuh bekas air kencing gue segala macam, gue bersihin. Abahnya bilang, minta maafnya coba diem di sini aja ngecamp, dia bilang gitu. Kata abahnya, gue Solo Bivak tuh ngecamp sendiri, kira semalaman gue ngecamp di situ, tapi ngecampnya nggak jauh, yang penting kamu minta maaf di tempat ini. Karena ngerasa di sini kamu udah ngelanggar beberapa kali itu. Kira. Tapi lu pas ngecamp ada gangguan nggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Oke. Bilang enggak, gua nggak ada gangguan. Justru pas setelah gua ngungkapin kesalahan gua jujur ke Kiai, gua jujur ke Abah, terus gua minta maaf ke tempat yang gua kotorin, kasar gitu,
tempat gue yang kotorin, gue minta maaf. Pas gue solo bivak, pokoknya gue berdiam diri situ, gue minta maaf deh gitu ya. Tujuannya gue bener-bener minta maaf ke tempat itu deh, nggak ada gangguan tuh. Kerasa gue lebih tenang aja, lebih tenang sampai pagi. Gue ngobrol lagi sama Abah sama Kiai, karena masih ada di situ Abah sama Kiai. Gue minta maaf, terus di situ gue buat perjanjian. Perjanjian apa tuh? Perjanjian gue nggak mau ngelarang lagi. Dan ada satu hal yang gue nggak bisa ceritain. Jadi itu tentang pelanggaran gue. Jadi gue perjanjiannya gue sama diri gue sendiri. Perjanjian gue sama diri gue sendiri, gue janji gak ngelakuin hal yang sama. Terus gue nggak gini lagi. Gitu. Kalau nggak gini, kalau gue ngelakuin lagi, gue bakal kayak gini gitu. Kira gue jujur gue nggak mau perjanjian begitu karena sifatnya kan goib ya, jin. Gue nggak mau perjanjian sama jin. Gue bilang kayak nggak mau, kayak kalau perjanjian gini khawatir ada ini segala macam. Biasanya kan ada tumbal, ada ini segala. Gue nggak mau tuh perjanjian. Ini bukan perjanjian kamu sama penduduk sini. Penduduk sini itu yang penghuni yang di atas. Bukan, ini perjanjian kamu buat kamu berubah gitu, kata Kiai. Udah, ini kamu bikin janji diri sendiri, kamu gak bakal ngulangin lagi. Kalau kamu gak ngulangin lagi, kamu gak bakal selamat gitu, gak bakal selesai nih, pasti ngikutin lagi. Kira gue pasrah, ya udahlah, ya udah gue janji ke gue diri sendiri, gue didoain sama Abah sama ini macam. Kira alhamdulillah beres. Gue di situ beda tenangnya sama yang sebelum gue di rumah, gue diikuti, pas lagi digangguin itu resah, istirahat gue nggak maksimal. Kayak gue nganterin kakek deh, gue kayak salah, gue bawa kakeknya dia ngikutin, gak terima, gue balik lagi di tempat dia, tapi gue sambil minta maaf. Gila sih itu, menurut gue itu cerita yang paling epic sih asli. Gila, epic, maniak lah ya. Ya maksudnya ya ada pembelajaran juga lah ya. Pembelajaran juga. Bisa diambil, jangan sembarangan. Karena kesalahan gue itu fatal sebenarnya. Oh, yang tadi lu nggak bisa ceritain? Oh, nggak bisa ceritain, itu kesalahan fatal. Dan gue nggak mau jujur ke tempat kayak gini sih. Dia di tempat orang ada hal-hal yang dilarang, tapi gue ngelanggar. Dan dia nggak terima penduduk situ. Nah, gue tetap kekeh ngelakuin hal-hal itu terus. Makanya gue dibuat perjanjian, kalau nggak berjanji, gue pasti kena terus. Kayak begitu. Karena gue pasrah bikin perjanji, ya udahlah, yang penting niat gue berubah lah gitu. Karena alhamdulillah baik. Abah udah maafin penduduk dia di sekitar situ, gue dimaafin guanya. Karena udah bebas lagi. Dan mitosnya emang dari dulu. Kenapa? Begitu, kayak di Curug ada kakek, ada kuntilanak merah. Itu kan gunung yang kau tadi ceritain, yang kuntilanak merah itu yang sekian kalinya gue datang, gue penasaran sama hantu, sama jadi bukan naik gunung, gue kayak ekspedisi malam aja nyari setan gitu. Jadi pas gue denger mitosnya itu emang di situ banyak hal-hal mistis lah, dari pemandian itu yang dari batu. Terus di hutan ya, gue nggak nyebut gunung karena kayaknya bukan gunung, kayak hutan. Ada kuntilanak merah, terus kuntilanak baju putih, kakek-kakek segala macem di Curug itu. Warga setempat emang udah peringatin. Dan setiap tempat gue yakin pasti ada peraturannya. Gue itu yang nggak, di situ gue ngelanggar aja gitu. Jadi akhirnya gue kena, ya buat pelajaran gue selanjutnya ke tempat manapun kayaknya harus berhati-hati. Iya, lu nantang-nantang begitu beneran diikutin ya? Diikutin. Bener-bener sampai rumah tuh diikutin. Sampai rumah. Ternyata gua di hutan nyari-nyari sensasi, ketemu makhluk-makhluk yang gua biasa nggak keliat. Akhirnya seru, malah bener-bener ngikutin sampai rumah. Jadi malah ngerepotin ya kan? Lu untung nggak minta makan ya? Untung nggak rokok doang waktu itu gua minta. Rokok gua minta tuh. Gua nyobain rokok sama singkong, nggak apa-apa deh singkong kakek-kakek. Tapi bisa jadi itu rokok yang itu sama makanan dia dari dunia lain ya? Gua nggak tahu, yang penting gua nyobain, gua seneng aja. Enak gak? Enak sama. Jadi hal-hal yang gua belum coba kan itu, rokok dari singkong yang nggak ada buatan dunia mereka, gua cobain. Itu pengalaman yang gua seru sih, sebenarnya seru. Tapi ada yang pelajarannya gua ambil ke situ.
Tadi lu nyobain rokok sama ubi. Ubi. Nah, sekarang lu nyobain ini coba nih. Wih, boleh nih. Apa nih? Lu pernah minum ini nggak sebelum? Belum. Belum pernah. Ini tuh ornaminsi. Ornamin C, vitamin C gitu ya? Iya, ini minuman yang mengandung vitamin C, ada vitamin B-nya juga, ada madunya juga. Ada madunya? Wah, keren. Ini cocok buat yang gunung berarti nih. Oh, cocok banget. Iya, biasanya kalau orang awam naik gunung pakai gula merah. Gula merah. Gula merah sama coklat. Oh, gitu. Coklatos, terus coki-coki. Kayaknya cocok bawanya ini. Cocok. Ornaminsi. Ornamin C. Tenaga fisik makin kuat nih. Wih. Enak. Tetap Seger ya? seger. Segar. Dia ajak naik gunung harusnya nih. Besok-besok kalau naik gunung bawa ini. Bawa, boleh. Oke. Dari cerita tadi nih, lu kan udah banyak naik gunung ya. Ada Gunung Lawu, terus Ciremai. 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 Tadi ada bisa dibilang kayak semacam gunung itu lah, tapi bukan gunung ya. Hutan-hutan camp gitu lah. Nah, terus selain itu, lu ada cerita lain nggak? Ada. Dekat-dekat ini nih gua. Oh, belum lama? Belum lama. 1 bulan lah, 1 bulan yang lalu gua ke Gunung Gede Pangrango Bogor. Oke. Gua diajak tuh dadakan sama orang Bandung 3 orang, 2 cowok 1 cewek. Kira gua mengiyakan, ya udah oke gas. Udah lama juga kan selama pandemi gua nggak naik. Akhirnya diajak naik gunung, ya udahlah gas. Ketemuan di sana. Gua waktu itu berangkat malam via Gunung Putri. Malam nyampe jam dari Bekasi, gua tinggal di Bekasi, sekarang nyampe sana Gunung Putri jam 11-an karena hujan. Teman gua ada nunggu di situ, karena gua packing segala macem, udah janjian, bawa logistik, udah diobrolin. Posisinya hujan, dan hujan itu dari gua berangkat hari Jumat. Dari hari Kamis itu udah hujan angin, dan hujannya jarang berhenti lah. Akhirnya gua mutusin udah ngecamp aja dulu di sini. Tadinya mau berangkat malam, nyampe Sword kan tuh pagi, enak kan. Karena hujan kita nggak berani berangkat, akhirnya kita camp dulu di situ. Ngecamp di base camp, berangkat pagi masih hujan. Masih hujan, anginnya lebat ke atas. Pas gua simaksi, si orangnya nanya, di atas badai mas gitu. Di atas badai Kang, mau tetap naik apa gimana? Gak apa naik aja Kang, gak apa, kita udah siap kok, fisik segala macam udah siap. Akhirnya gua tes kesehatan gitu ya, tes darah segala macam. Akhirnya dibolehin, kita berangkat jam 8 pagi. Dari pertama naik, yang jalurnya biasa aja tuh, yang banyak kebun-kebun itu biasa, itu udah hujan gerimis, anginnya kencang banget, itu badai. Akhirnya jalan terus sampai pos 1, pos 2, sampai Gapura Selamat Datang Taman Nasional Gunung Gede. Terus ke pos 3 itu hujannya deras banget. Hujannya masih deras. Dan itu perjalanan gue yang menurut gue paling nyiksa, karena gue nggak kuat angin. Itu anginnya kencang, dan gue nyepelein nggak gerimis, tapi anginnya kencang. Gue nyepelein, paling gerimis bentar lagi juga reda nih. Akhirnya sampai basah, baru gue pakai jas hujan. Nah di situ teman gua sama, nggak ada yang pakai jas hujan sebelumnya, akhirnya basah. Di situ menggigil, dan kondisinya ramai padat, banyak yang di jalur itu bikin tenda emergensi, banyak hipo itu masuk sampai berita tuh. Saya berita, jadi ada ibu-ibu, cewek-cewek segala macam yang naik gunung, yang pemula gitu ya, baru naik, ketemu cuaca begitu dia bikin tenda emergensi, dan ada petugas yang di bawah kali ya, panitia, banyak yang jaga lah, banyak yang gotong suruh ke bawah karena ada yang kena hipo segala macem. Karena gue putusin sama temenku, udah jalan aja. Tangan gue udah biru, udah kedinginan karena basah bajunya kena angin, walaupun dipakai jas hujan tetap kedinginan. Nah teman gue cewek udah nggak kuat, teman gue, tolong gue nggak kuat mal gue kuat gitu. Dia bilang nggak kuat, biru, gegem nggak bisa. Kira di gitu tangannya tuh gini gerakin sampai akhirnya kita berempat. Gue sama teman gue bawa tenda 2, bawa logistik. Kita duluan ke atas karena gue nggak mau kelamaan istirahat, kondisinya dingin. Kalau gue kelamaan istirahat badan gue beku.
Harus gerak ya. harus gerak. Tangan gue udah biru, udah pucat segala macam. Nah, temen gue satu lagi sama ceweknya itu pelan-pelan karena dia nggak bawa barang gue sama temen gue yang bawa. Kira gue nyampe atas, kondisi masih hujan, gue bangun tenda, nggak lama temen gue datang yang berdua, cewek sama cowok. Kira nyampe itu dari jam 7 pagi, jam 7 jam 8, nyampe jam sekitar setengah 3 lah. Setengah 3, jam 2 jam setengah 3. Buat tenda, kondisi masih hujan gerimis tapi anginnya kencang banget. Gua bikin tenda, cari semak-semak pohon yang lebat biar nggak kena angin. Kira gua bikin tenda, masak segala macam. Kira udah istirahat, ganti baju, beres-beres barang, istirahat di situ. Istirahat, makan-makan biasa. Nah, situ kan badan udah enakan tuh. Badannya udah enakan, udah nggak kedinginan lah ya. Ntar ya Mas ya. Badannya udah nggak kedinginan, udah selimutan, udah sleeping bag, pakai blanket juga. Malam makan ngobrol-ngobrol. Nah, pas malam makan ngobrol-ngobrol itu kita bercandanya berlebihan waktu itu. Jadi ngomongin tempat, ngomongin orang yang di jalan. Itu hipocemen lah gini lah. Gitu loh, kok nggak usah berangkat. Kita ngomongin gitu bercanda. Kira ya udahlah gue bercanda sampai ngomong kasar kan. Ngopi lah anjing gitu. Buat teman-teman yang tenda sebelah, ngopi lah anjing, ngopi lah ini segala macam. Kira gitu. Malam hujan belum berhenti, masih gerimis, masih jam setengah 2, jam 1 hujan baru reda tuh gerimis, angin udah agak hilang lah. Kira hari Minggu, gue nanjak hari Sabtu ya, Sabtu pagi, Minggu paginya, alhamdulillah cerah tuh, jadi surken cerah, matahari bagus, sunrise dapet, gue mutusin makan, akhirnya muncak, sebelum gue muncak itu, gue ini BAB. Gua kalau ke gunung nyari spot BAB yang paling gokil lah, yang keren lah. Oh gitu. Iya, gua nikmatnya tuh pas BAB kalau ke gunung. Gua kan naik ke BAB cari kan di situ terkenalnya edelweiss. Pohon edelweiss, bunga edelweiss gitu kan. Gua cari ke semak-semak yang dalam ada edelweissnya. Gua duduk di samping edelweiss, banyak edelweiss, gua berak di situ. Gua berak sambil nyebat. Ini enak banget nih, view-nya gue bener-bener dapat edelweiss tuh. Gue berak di situ sama teman gue juga. Berdua. Gue nggak mentingin orang lewat ngetawain gue, bodo amat gue mah. Paling gue bilang, Kang modal Kang, gue bilang gitu aja kan. Gue nawarin modal sini enak nih, gue bilang nyebat segala macam. Gue modalnya itu di pohonnya itu di bawah pohonnya. Udah beres, akhirnya muncak tuh. Udah beres dari itu muncak. Pas di puncak masih angin kenceng, akhirnya aman, nyampe puncak aman, itu tetap masih kondisi ramai padat. Gua puncak itu kayak ngantri bener orang ngantri kayak apa ya, giliran bayar kasir tuh, diem, jalan 3 langkah diem, jalan 4 langkah diem, jalan lagi diem lagi, sampai puncak penuh, karena kondisi ramai. Kira turun udah turun dari puncak kita ke tenda lagi di Surken. Ada ini apa? Teman gua tahu teman gua ngelanggar sesuatu. Gua bilang gini, udah dong jangan, gua bilang. Dan kayak gitulah gua bilang gitu. Gak enak sama yang lain, gua bilang. Ngelanggar apa? Waktu itu dia itu pas sebelum turun. Sebelum dari puncak ke tenda ke Surken, beres-beres mau berangkat, mau turun maksudnya, gua ngelihat dia ngelanggar sesuatu. Dia buang sampah dia dibuang asal gitu ya. Dibuang asal. Dan gua sempat ikutan. Lu lagi ikut-ikutan? Iya, gua ikutan. Gua mikirnya, waduh rame terus semalam ada badai, gue capek, baju basah, karena kan gue turun pakai baju yang basah itu, yang berangkat itu. Ya udah deh, buang deh, cuma plastik kecil doang gue buang tuh di pohon. Gue di pohon sama air kencing di botol, gue buang. Udah aman. Ya udah gas tuh kita turun bertiga, gue sama teman gue berdua. Udah itu gue ngerasa amal nggak nih, gue udah nggak enak. Aman gak gini, bawa aja deh sampahnya, gue bilang.
bawa aja sampahnya nggak apa-apa. Akhirnya udah nggak apa-apa, di situ juga banyak sampah, emang kondisinya banyak sampah di situ, banyak orang yang buang sampah di pohon, dia bawa pohon yang lebat-lebat itu kan, di bawahnya dia tisu, terus botol segala macem. Kira gua mutusin ya udahlah rame, terus turun juga siang, mungkin nggak kenapa-kenapa kali, karena kan gua sering banget kejadian kalau ada pelanggar kecil pasti gua ada sesuatu gitu di guanya. Gua firasat gua aman deh kayaknya nyampe rumah. Turun jam 1, kira packing tenda segala macam turun. Itu angin kencang, masih angin kencang, kondisi badan gua udah lemes karena semalam yang kemarin itu gua nanjak bener-bener tenaga gua habisnya karena gara-gara angin itu. Sampai trekking pole gua istirahat, trekking pole gua diginin gitu tuh, gua tidur di situ. Itu kondisi ramai itu orang pada turun, gua tidur nggak ada yang ngebangunin. Gue tidurnya berdiri, bener-bener nggak ada pohon. Gue trekking pole, gue tidur, gue nggak nyadar. Tiba-tiba orang bangun tidur kan, loh gitu, kayak gitu. Gue kayak gitu tuh ketiduran. Gue nggak tahu betul berapa lama. Akhirnya gue ketiduran, cabut lagi deh. Gue buru-buru cabut, akhirnya cabut tuh. Itu misah semuanya kalau pas turun. Temen gue ada duluan, ada yang di belakang, gue sendiri. Pas gue sendiri, ada di pos setelah pos 3, pos 2. Mau ke pos 1, ada tempat istirahat yang agak landai lah. Akhirnya gue nyebat di situ sambil nunggu teman gue ya di belakang. Karena firasat gue teman gue kayak ketinggalan nih, ada cewek satu. Udah, gue nyebat. Ada satu orang pemuda, tapi mereka nggak bawa apa-apa. Itu bawa cincin banyak di sini. Cincin batu tuh. Cincin batu, kalung, gelang, pakai kaos, gak sana lepis. Nggak ini heran kan gue, ini ngapain nggak bawa carrier, nggak bawa apa-apa. Mas gayo mas, dia bilang gitu. Apaan tuh? Gayo lintingan. Oh, Ada pak, saya bilang ada kok rokoknya. Mas gayo mas gayo, dia nawarin terus. Bahkan aneh kan, dia pakai cincin batu, gayo dari mana? Nggak mas, saya ini aja, saya udah ada. Karena saya duluan ya mas. Iya pak, silakan, gue bilang gitu. Aneh tuh orang itu, gua nggak tahu sih. Dia bilang nggak ada temennya. Gua firasat naik gunung juga bawaannya begitu. Udah gua bodo amat lah. Karena itu posisinya deket dari pos 2 ke pos 1 mau ke base camp, nggak di atas banget, nggak di pos 4. Kira gua mutusin teman gua lama. Kira gua turun sendiri, nyampe pos 1 yang mau ke kebun. Temen gue baru nyampe istirahat di situ, terus beli gorengan segala macam. Udah jalan ke base camp. Kira pas ke base camp aman nggak nih? Rasanya nggak ada yang nggak enak. Gua nggak enak karena di situ ada peraturannya kan gitu ya, nggak boleh buang sampah sembarangan, sampah dibawa lah. Kira gue ninggalin sampah itu, perasaan gue nggak enak, gue ninggalin sampah di atas. Sampai gue pengen naik lagi mau ngambil. Tapi gue, mudah-mudahan aman deh, mudah-mudahan aman. Gue nggak mau ceritain ke teman gue juga nggak mau ceritain ke gue, tapi sama-sama perasaannya nggak enak. Tapi ada satu orang yang nggak tahu apa-apa, teman gue yang satu, dia pertama kali naik gunung, dia nggak tahu apa-apa, aman, dah biasa aja, oke biasa aja. Kita pulang tuh dia pulang ke Bandung bawa mobil, gue bawa motor ke Bekasi. Gue pulang hari Minggu malam, nyampe jam 12 malaman lah. Jam 12 malam, hari Senin, Selasa, gue aman. Alhamdulillah gue aman, gak kerasa apa-apa. Hari Rabu, Kamis, itu gue menggigil. Tiba-tiba nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Badan gue nggak sakit, pilek enggak, batuk enggak, meriang enggak. Kalau meriang kan gimana ya, orang sakit kan gak enak badan ya. Gue menggigil doang. Tiba-tiba menggigil tuh, kencang banget. Gue SB, sleeping bag, selimut, sama sarung. Di kepala gue sarung. Terus gini, ada teman kosan gue, lo kenapa sakit? Ini dari korok aja dulu. Enggak, udah gue pindah kamar yang gak ada AC-nya. Pokoknya selimutan sampai keringet gue. Itu semalam gue menggigil. Kira, kayaknya gak enak badan nih gue nih. Dikerok tuh sama teman gue, biasa aja nggak merah, nggak apa. Dikerok, diobatin, biasanya. Pas besok malamnya menggigil lagi 2 malam. Kejadiannya pas malam doang? Malamnya. Gue chat temen gue yang sama nih, akhirnya 3 orang yang gue buang sampah itu menggigil 3-3. Sama kejadiannya?
percis kayak di gunung atau kedinginan sama. Jadi pas di jalan kena angin, kena hujan, gue menggigil kan biru itu sama. Kayak orang hipo. Itu bukan sakit loh, meriang. Bukan meriang, kedinginan bener-bener suhu. Padahal ruangannya nggak ada kipas, nggak ada AC. Gue pakai SB, pakai selimut, pakai sarung. Itu menggigil 2 malam. Apa kata gue bilang ke temen gue, kena kan gue teguran lagi. Kena teguran lagi. Ya udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Kira gue besok, gue mikirnya kalau besok sampai kedinginan lagi, gue mau berangkat ngambil sampah gitu. Gue bilang ke temen gue, kalau ini besok berkelanjutan, kita balik lagi ngambil sampahnya. Sampahnya sedikit, sampah cuma seplastik seplastik yang kresek hitam itu loh, segitu doang. Cuman bungkus-bungkusan doang. Kira alhamdulillah Rabu, Kamis, Jumat udah nggak kenapa-kenapa tuh. Cuman gue minta maafnya gini, aduh minta maaf dong, gue salah nih di gunung. Gue dalam hati gitu doang. Tapi untungnya nggak berkelanjutan. Nggak berkelanjut. Itu 3-tiganya sama meriang. Tapi teman gue nggak tahu yang satu. Yang nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa, dia nggak kena apa-apa. Saya happy aja. Ya, berarti kena teguran lah ya. Teguran. Apa itu cerita terakhir tuh? Terakhir. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Oke. Itu pelanggaran yang apa ya? Gue setiap ke gunung pasti ada aja gitu. Kalau gue ngelakuin kesalahan pasti kena gitu. Dan untungnya yang tadi tuh, yang pelanggaran yang gue ceritain yang di gunung, yang gue nggak bisa sebutin, ada perjanjiannya, itu nggak bener-bener gue fokus nggak mau melanggar. Jadi kalau kencing berak di asal, gue selalu keulang terus. Keulang terus. Kira kena lagi. Ini udah ditegur berapa kali masih aja. Yes. Ya, mungkin segitu aja kali ya. Ya. Dari episode kali ini, mungkin ada yang mau disampaikan nih buat yang penonton atau nasihat yang nggak dilakuin. Nasihatnya sih sebenarnya ini buat gue sendiri. Gue belum bisa nahan hawa nafsu sih. Hawa nafsu di gunung kayak asal lah gitu. Gue asal omongan gue kok di gunung sama temen gue gitu. Gue ke bawah lingkungan temen gue yang ngomongnya anjing ngopi lah sini gitu. Kasarnya gitu ya. Terus gue berak di tempat asal, kencing tempat asal, nggak tahu tempat. Sedangkan semua tempat tuh pasti ada penghuninya. Gue percaya banget karena kejadian gue ngelihat sendiri dan gue ngerasain sendiri. Setiap tempat pasti ada penghuninya. Dan setiap tempat gunung pun pasti ada peraturannya yang nggak boleh dibolehin. Dan itu wajib kita baca peraturannya apa aja yang dilarang dan jaga sikap sih di gunung. Jaga sikap lagi buat pemula nih baru naik gunung, benar-benar diperhatiin di gunung ini apa aja sih yang nggak dibolehin, karena ada hal-hal yang benar-benar adat di tempat mereka yang beda sama di adat yang di tempat yang lain gitu, yang nggak dibolehin. Kalau peraturan jangan buang sampah sembarangan, semua gunung sama, tapi ada adat yang benar-benar dilarang gitu, yang nggak dibolehin sama sekali, dan harus ngehargain tempat itu juga. Itu pesan buat gua sebenarnya, tapi buat yang lain juga. Ya, mungkin dari ceritanya Mas Wira nih bisa kita jadiin pelajaran juga lah, biar kedepannya nggak ada yang keulang seperti Mas Wira. Ekstrim juga soalnya kan. Sampai ngikutin sampai rumah dan segala macamnya. Ya mungkin itu buat pembelajaran lah buat kita semua. Ya mungkin segitu aja dari kami Horor episode kali ini. Buat kalian yang punya cerita-cerita serem juga bisa nanti DM aja di Instagram gue. Nanti kalau misalkan seru, nanti gue bawain di next episode atau kita bisa ketemu ngobrol bareng. Ya mungkin segitu aja. Jangan lupa subscribe nanti yang nonton video ini. Thanks for watching this video and see you. Bye-bye.